Aku Kaisar Abadi. Mulai besok akan mengundurkan diri. Apa mengundurkan diri? Jika kamu mengundurkan diri, siapa yang akan menggantikan tugasmu dan menjaga dunia ini? Aku sudah punya rencana. Setengah bulan lagi pada upacara penobatan, aku akan memberikan 10 batu abadi. Untuk menobatkan 10 dewa perang. Untuk menggantikan tugasku dan menjaga dunia. Apa? Menobatkan dewa perang, jika bisa mendapatkan satu batu abadi, keluargaku pasti bisa naik ke puncak dunia. Batu abadi ini harus menjadi milikku. Gelar dewa perang. Aku layak mendapatkannya. Siapa yang menghalangi akan mati. Apa kekuatan tiran ini? Sangat kuat Baka. Batu abadi adalah milik negara Sakura. Aksi. 100.000 pasukan mengepung tanah suci abadi. Batu abadi pasti akan menjadi milikku. Aduh. Zaman apa ini? Masih main kekerasan. Sendirian saja sudah hebat. Seluruh tempat ini sudah dikepung olehku. Mundur saja semut kecil. Berani merebut batu abadi dariku. Mati. Tanah suci abadi. Tanpa pertumpahan darah. Jenderal 100.000 pasukan dikalahkan oleh satu orang. Dikalahkan dengan mudah. Satu orang mengalahkan 100.000 pasukanku. Siapa? Ketika Kaisar muncul di medan perang, aku juga tahu pertempuran ini. Bukalah tempatku. Kamu yang membawa pasukan mengepung tanah suci abadiku. Maaf Kaisar, aku sangat menginginkan. Batu abadi, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kesempatan harus diraih sendiri. Aku akan memberikan seluruh hartaku dan juga kekuatan militer jutaan dari negara Lang Putih. Hanya memohon kepada Kaisar untuk memberikan sepotong batu suci. Baik, cukup mengerti juga. Kalau begitu kuberikan sepotong batu suci. Sementara disimpan olehmu. Terima kasih Kaisar brengsek. Apa yang tidak bisa kudapatkan, jangan ada yang bisa. Mari kita mati bersama. Turun ke neraka bersama. Bom hanyalah mainan di tanganku. Kaisar abadi. Kaisar sepanjang masa. Di seluruh alam semesta. Semua tunduk. Terima kasih Kaisar, 3 hari lagi. Aku akan menjadikan pameran batu suci. Saat itu aku akan memberikan medali bintang 5ku di hadapan semua orang. Untuk bersumpah setia padamu. Baiklah. Tapi ingat. Jangan bocorkan identitasku. Aku akan kembali ke kehidupan biasa. Tidak ada yang boleh mengganggu. Mengerti?
Suami, tolong aku. Aku akan membunuhmu. Dulu aku masuk penjara untuk melindungi istriku. Tidak menyangka di penjara menjadi kaisar. Kini aku kembali dengan penuh kemuliaan. Akan memberikan keluargaku kemakmuran besar. Ibu. Aku sudah pulang. Kamu panggil siapa ibu? Kakak ipar Wuyuan, akhirnya kamu kembali. Culan, di mana kakakmu? Aku akan mencarinya sekarang. Keluar, mantan narapidana brengsek. Berani pulang? Ibu kenapa bilang begitu? Dulu aku masuk penjara untuk melindungi Kian-Kian. Lalu kenapa sekarang kamu cuma mantan narapidana brengsek? Aku akan mencari Kian-Kian. Kian-Kian. Siapa yang berteriak-teriak pagi-pagi? Kian-Kian ini aku. Aku sudah kembali. Ternyata cuma mantan narapidana. Jangan terlalu dekat. Priaku bukan kamu. Lihat siapa ini, mantan narapidana. Lama tidak berjumpa. Ngomong-ngomong, istrimu kamu kembangkan dengan baik. Aku sangat suka. Kenapa kamu kenapa di sini? Kian-Kian, kemari, aku lindungi kamu. Lepaskan aku untuk tunanganku. Hormat sedikit. Apa kamu bilang ini adalah tunanganmu? Kamu hormat sedikit, ini adalah Jenderal Bintang 5. Anak haram Maikiasu Wang Xiao Heng Wang Xiao. Wang Xiao muda berbakat dibanding kamu mantan narapidana. 100 kali lebih kuat. Oh, lupa beritahu kamu. Kami minggu depan akan menikah. Kian-Kian. Dulu aku untuk melindungi kamu aku masuk penjara. Sekarang kamu bilang padaku kamu akan menikahi orang ini. Apakah kamu gila? Jangan sembarangan bicara, tahu siapa aku. Keluarganya disukai oleh Kaisar Abadi. Tidak lama lagi akan menjadi top dunia. Dengan kamu pantas dibandingkan denganku. Wuyuan Wang Xiao sudah memaafkanmu. Sekarang kamu pergi, masih sempat. Masih mau bandingkan dengan Wang Xiao, memalukan. Bukan untuk giok abadi ayahmu, giok abadi. Aku yang memberikannya, kamu apa? Mantan narapidana bilang punya giok abadi. Memberikan pada Jenderal Bintang 5 mimpi di siang bolong. Kalau aku jadi kamu, aku akan bilang ayahku berlutut di depanmu. Dan memberikan semua harta untukmu. Mimpi kamu ada batasnya. Aku lihat kamu di penjara beberapa tahun ini. Otakmu bermasalah, kamu cepat pergi dari sini. Pergi. Cukian, kita suami istri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam padaku? Mama kakak ipar dulu jelas untuk melindungi kakak. Baru masuk penjara kalian tidak bisa begitu padanya. Apa kakak ipar ini cuma mantan narapidana? Cukian, kamu cukup. Lan-Lan, kamu baik-baik saja. Wuyuan, kamu tidak layak untukku. Kita sudah bercerai. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan merawat istrimu dengan baik. Dia adalah wanita yang paling nikmat yang pernah kumiliki. Benci. Pelacur dan pezina. Awalnya aku kembali kali ini. Ingin memberi keluarga Chu sebuah keajaiban. Tapi sekarang, kalian tidak layak. Kakak ipar. Masih bisa berpura-pura ya? Dia malah membuat ayahku berlutut padanya. Gila. Di mana keluarga Chu? Hei mertua. Angin apa yang membawamu ke sini? Cepat masuk. Ayah mertua, kenapa Anda datang? Kedatangan Anda ke keluarga Chu sungguh mengharumkan. Sungguh suatu kehormatan. Kalau ada apa-apa Anda tinggal telepon saja. Sudah cukup, kenapa repot-repot datang sendiri? Hanya kalian bertiga. Ya, hanya kami bertiga. Oh, tadi ada seorang narapidana yang datang, tapi si sampah sialan itu sudah kami usir. Narapidana apa? Kian-Kian, mantan suaminya yang hidup dari wanita. Aduh, kalau dibicarakan bikin kesal, namanya Wuyuan. Dia pernah menyakiti Wang Xiao sampai masuk penjara hari ini. Tidak tahu kenapa tiba-tiba kembali. Ayah tadi tidak ada, jangan bilang lucunya. Si pengemis sialan itu bawa batu giok jelek. Katanya itu giok abadi. Dia juga berani bilang dirinya adalah Kaisar Abadi. Dan terus-terusan bilang, dia memberikan giok abadi itu padamu.
Bukan main bercandanya. Apa katamu? Tapi Anda tenang saja si sampah sialan itu. Baru saja kusuruh keluar dari keluarga Chu tidak mengganggu Anda. Mengganggu. Ya mertua anak kami Kian-Kian, baru saja memutuskan hubungan dengannya. Keluarga Chu bersumpah, tidak akan pernah berdamai dengannya. Tidak berdamai kalian sungguh. Tidak tahu diri. Ayah kenapa ini? Kian-Kian sudah bercerai, dengannya benar-benar memutuskan hubungan. Dan tadi aku merebut istrinya di hadapannya, dia bahkan tidak berani bersuara. Dia tidak berani bersuara, kamu masih berani merebut istrinya. Ayah. Mungkinkah dia punya latar belakang tertentu? Dia. Harus diingat, jangan sampai identitasku terbongkar. Tentu saja dia tidak punya latar belakang apapun. Kamu jangan membuat masalah untukku. Aku peringatkan kamu. Anak haram sepertimu. Aku punya tidak 100 juga 80. Aku tidak kekurangan kamu. Kalau kamu membuat masalah lagi, aku akan menghajar kamu sampai mati tidak berani. Ayo teman-teman mari kita minum. Masakannya di sini sangat enak. Aku sering datang ke sini, terima kasih sudah mentraktir Mas. Pelayan tolong bawakan bawang putih pelayan, bagaimana rasanya? Kamu tidak punya mata ya? Di sini belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Saudara-saudara habisi dia. Yang mulia Kaisar. Seret dia habisi. Apa yang terjadi? Baru saja di keluarga Chu. Anak haramku yang tidak tahu diri. Sangat tidak tahu tinggi rendahnya langit. Cukup dengan satu kata dari yang mulia Kaisar aku, akan segera pulang dan menghabisinya. Tidak perlu, ini urusan keluargaku. Aku yang akan menanganinya. Besok pameran giok suci. Saya mohon yang mulia Kaisar untuk hadir. Tergantung suasana hatiku. Ini adalah tempat keluarga 10 dewa perang. Sangat megah benar Wang Shao. Aku beritahu kalian hari ini yang datang ke sini. Semuanya keluarga terhormat cukup dekat dengan satu keluarga. Bisa membuatmu sukses besar. Kenapa dia brengsek kecil? Kamu kenapa di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Mike Yase yang memintaku datang. Kalau tidak, aku tidak akan datang. Ayahku memintamu, kamu bercanda ya. Bohong juga ada batasnya. Mari kita jangan bertengkar dulu. Mungkin lebih baik kita masuk dulu. Dasar sampah. Kamu punya hak bicara di sini. Aku kasih tahu kalian berdua. Payment ini didakan oleh keluargaku. Aturanku adalah hukum. Kalian semua harus dengar baik-baik. Hari ini yang tidak punya tiket masuk dilarang masuk. Yang nekat masuk hukumannya mati. Tiket masuk jangan sampai ketinggalan. Nyawa taruhannya. Dengan kemampuanmu yang payah, mau dapat tiket masuk. 100 tahun pun tidak akan dapat. Yang aku punya adalah undangan tingkat tinggi. Hahaha, dulu memalsukan giok dewa abadi. Sudahlah. Sekarang malah memalsukan undangan. Undangan tingkat tinggi APA payment ini didakan oleh keluargaku. Aku tidak tahu ada hal seperti itu. Banyak hal yang tidak kamu tahu. Lagi pula kamu hanya anak haram. Jangan sok suci penjaga dengar baik-baik. Hari ini juga anjing ini berani pakai undangan palsu. Masuk tembak saja. Wu Yuan, lebih baik jangan masuk dulu. Aturan di sini ketat, jika ketahuan kamu pakai undangan palsu bisa berabe. Jangan khawatir, percayalah padaku, tidak akan ada masalah. Baik, aku percaya padamu. Wah, pasangan anjing ini. Sudah berhubungan ya? Kamu mau masuk tidak apa-apa.
Sekarang berlutut beri aku 100 kali sujud. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu masuk. Ya di sini. Jangan menghalangi jalan. Anjing berani pakai undangan palsu. Kali ini aku akan membuatmu tidak bisa pulang. Penjaga panggil orang. Anjing ini akan dipukul. Pukul cepat lakukan. Selamat datang Tuan Wu. Apa yang terjadi, mengapa mereka memperlakukan narapidana ini seperti ini? Gila, benar-benar gila. Meriam 21 kali ini adalah perlakuan yang hanya layak untuk kepala negara. Mengapa mereka memperlakukan Wiwan seperti ini? Kalian semua buta, ya tidak bisa melihat itu undangan palsu. Tidak kenal orang penting. Lanlan ikut aku. Mungkinkah narapidana ini punya latar belakang? Tidak mungkin selain ayahku. Siapa yang berani menggunakan gaya seperti ini? Menurutku pasti ada yang disembunyikan. Ayo kita masuk dan cari tahu. Ayo. Wiwan. Menantuku, coba ceritakan pada ibu. Apa hubunganmu dengan Maikiase ini? Kenapa sekarang takut? Ada pepatah sekali, jadi suami istri 100 hari kebaikan. Kita dulu punya perasaan satu sama lain. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Maikiase sebelumnya berhutang budi padaku, jadi dia memberikan undangan pameran ini. Sebagai gantinya sekarang kita sudah tidak ada hutang. Sudah lunas, sudah selesai. Kalau begitu tidak ada nilainya lagi buang-buang waktu. Aku bilang juga sampah seperti ini tidak pantas. Menggunakan gaya seperti itu. Kalau bukan karena izin ayahku, mana mungkin kamu. Orang seperti kamu pantas masuk ke tempat seperti ini. Tentu saja aku pantas, karena pameran ini diadakan untukku. Jangan bikin aku mati, kedua sebenarnya aku beradahu. Pameran ini adalah ayahku. Untuk memamerkan giok abadi dan juga dia akan memberikan bintang 5 kepada kaisar. Kamu siapa, mana mungkin kamu pantas. Tentu saja aku pantas karena bintang 5 itu akan diberikan padaku. Tentu pantas karena bintang 5 akan diberikan padaku. Jangan bercanda, kamu bilang ayahku akan memberikan bintang 5 padamu, mimpi di siang bolong. Kamu gila, belum minum. Sudah mulai mabuk suamiku. Cepat usir orang gila ini, agar tidak pusing melihatnya. Tentu saja harus diusir. Orang seperti ini tidak punya kemampuan, tidak punya status. Aku tidak akan melepaskannya. 1 tamparan untukmu merebut istri orang, 1 tamparan untukmu. Terlalu berani, 1 tamparan untukmu buta mata. Suamiku, kamu tidak apa-apa, brengsek. Ini adalah putra Jenderal Bintang 5 Maikiase. Diam, kamu hanya penjilat. Budak anjing. Menjadi anjing untuk Jenderal Bintang 5 Maikiase itu enak, kamu mau aja nggak bisa. Maikiase itu cuma pantas jadi anjingku. Kamu berani memberontak. Berdasarkan apa kamu bicara senaknya, berdasarkan apa kamu ngomong ngawur? Kamu punya hak apa sampai berani ngomong kencang-kencang? Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Siapa orang ini? Gila, dia pantas duduk di singgasana Kaisar Abadi. Bangsat, cepat turun. Kamu berani sekali ya. Kamu berani sentuh medali keluargaku, bahkan duduk di singgasana yang disiapkan untuk Kaisar Wiwan. Kamu punya berapa kepala? Ayahmu tahu. Pasti merasa terhormat. Dihina oleh kamu yang imut-imut. Benar-benar memalukan aku, Wang Xiaoheng. Hari ini dengan giok suci, abadi pemberian kaisar. Bersumpah di sini, aku pasti menghancurkanmu. Kamu bersumpah atas nama giok suci abadi. Apa yang kamu maksud ini? Kamu berani memasukkan giok suci abadi. Benar-benar pantas mati. Orang buta. Asli atau palsu aja nggak bisa bedain.
Awalnya ini rezeki yang aku kasih ke keluarga Chu. Sekarang hilang. Gila memalsukan giok suci abadi. Bahkan pura-pura jadi kaisar semua orang di sini. Bisa mengguncang Dongguo. Kamu berani lancang di acara besar. Kakak ipar cepat turun. Bikin giok palsu malah pura-pura. Gak tahu terima kasih kamu tahu nggak? Apa yang kamu pecahkan. Masa depan seorang dewa perang. Kamu yang imut-imut memalsukan giok suci. Menyamar jadi kaisar. Sebagai anaknya, Mai Kiase, pasti akan membela wibawa kaisar. Bagus, anak harimau nggak mungkin jadi anak kucing. Memalsukan giok suci menyamar jadi kaisar. Pantasnya kamu dibunuh, nggak boleh kasihan-kasihan. Itu nggak menghormati kaisar. Gak apa-apa. Kamu rusakkan giok suciku. Aku suruh ayahmu ganti. Masih pura-pura ya Wiwan. Kamu tunggu saja semuanya. Si imut ini berani sentuh medali saya. Masih berlagak jadi kaisar, sungguh tidak menghormati kaisar. Sama sekali berani bertanya kepada semua yang hadir. Di mana para petarung hebat saya? Generasi muda keluarga, keluarga kuno dari timur. Saya jenderal muda dari keluarga petarung wilayah barat laut. Dan saya putra Mai Kiase. Para generasi muda, maukah kalian bergabung dengan saya? Bersama-sama menghancurkan si imut ini, bagaimana? Baik, panggil orang. Bagaimana dengar tidak hari ini? Kamu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Wang Xiao, kakak ipar. Dia tidak sengaja dan kesalahannya tidak sampai mati. Saya mohon maafkan dia. Kenapa kamu berlutut padanya? Hari ini bahkan ayahnya datang pun tidak bisa menyelamatkan. Si anak sialan ini. Nanti ayah saya datang, saya yang pertama akan membunuhmu. Kamu pasti mati. Tuan Mai Kiase tiba. Kami menyambut Jenderal Bintang 5. Ayah. Kamu si brengsek. Sekarang mau pergi pun tidak bisa, ayah saya sudah datang. Hari ini kamu pasti mati. Kamu berani sekali. Dengar tidak ayah saya bilang. Kamu berani sekali. Berani sentuh medali keluarga saya. Hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Ayah macan anak anjing. Jatuhkan giok suci, saya hancurkan nama baik saya. Medali bintang 5 ini tidak usah juga. Masih pura-pura saya pukul mati, kamu percaya tidak? Masih tunggu apa, cepat angkat mukamu. Siap-siap dipukul, saya pukul mati kamu si imut. Ayah, kenapa ayah pukul saya? Semua salah anak ini, semua salah dia. Saya pukul mati kamu si imut setiap hari di luar. Buat masalah untuk saya. Saya tidak buat masalah, semua salah dia. Dia yang sentuh medali keluarga, kita masih berlagak jadi kaisar. Saya sudah berdiskusi dengan para pemuda. Bersama-sama menghancurkan dia dan menghukumnya. Saya buktikan dia benar. Tapi saya sangat penasaran. Apakah kamu berani menghukum saya? Bagaimana saya bisa memiliki keberanian? Ayah, apa yang kau lakukan? Beraninya kau berpura-pura. Hari ini kau tidak ingin keluar hidup-hidup. Tutup mulut. Siapapun yang berani. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Wiwan ini adalah tahanan yang makan nasi lunak di rumah kami. Sesuatu yang mencubit dia. Sama seperti mencubit semut, kau tidak perlu khawatir. Kau tutup mulutmu. Ya, dia adalah pesek yang kita miliki. Berikan aku 3 dari kalian. Terutama kalian berdua wanita. Apa identitas kalian bisa bicara denganku di sini? Kau tahu siapa dia? Wiwan kecil yang lucu ini. Identitas apa? Ayah, siapa dia? Bahkan kau takut padanya. Dia adalah dermawan. Juga apakah Anda lupa? Hari apa ini? Tentu saja saya tidak lupa bahwa hari ini adalah medali. Hari yang baik untuk kaisar. Mungkinkah dikatakan bahwa kaisar juga ada di tempat kejadian? Dia mengamati. Apa kaisar tertinggi? Mengamati secara rahasia. Hari ini kau
Ada kesalahan yang mengganggu Kaisar. Apa yang harus kau lakukan sebagai ayah? Aku tidak tahu bahwa Kaisar baik-baik saja. Aku harus mati. Kau seharusnya meminta maaf. Orang lain. Ayah maksudmu. Mungkinkah aku harus meminta maaf? Diam dia. Dia adalah acara kita hari ini. Tamu penting masuk akal. Kau harus minta maaf padanya. Lebih baik membiarkan anjing datang hari ini. Aku bisa meremas 100 kali dengan satu tangan. Anda. Pameran ini hari ini. Aku sangat malu. Medali bintang 5 kembali padamu. Jade suci akan saya ambil kembali. Si manis. Seorang sampah yang masuk karena pertukaran budi. Untung Wang Shao yang membongkar dan mengusirnya pergi jauh-jauh. Apa maksudmu mertua? Hari ini karena Kaisar ada di sini jadi ayah saya. Tidak berani bertindak sembarangan sekarang mengejarnya. Pasti akan membuatnya kapok. Mohon maaf Kaisar. Kejadian hari ini. Saya sangat tidak puas. Kaisar, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Ini kartu emas saya, ada miliaran dolar di dalamnya. Tolong maafkan saya. Kalau begitu saya akan memberi kesempatan lagi, bangunlah. Upacara Fengshan akan saya serahkan padamu. Kali ini jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Pasti akan saya selesaikan. Kaisar. Jade ini. Setelah urusan selesai baru akan saya berikan. Dia malah memberikan jade suci abadi kepada orang lain. Identitasnya sudah jelas belum? Sudah, dia adalah menantu keluarga Chu, mantan narapidana. Tidak punya kemampuan sama sekali. Kalau saya bisa mendapatkan jade suci abadi, saya akan dinobatkan sebagai dewa perang. Tuan Raja Tinju, sekarang Wuiwan. Perkara perebutan jade suci abadi sudah tersebar di pasar gelap. Semua petarung kuat ingin merebut jade suci abadi. Jepang Master Pedang Penguasa Beruang sudah datang. Yang dekat duluan dapat. Saya kenal. Anak haram Aikiase. Wang Shaoheng. Biar dia cari kesempatan untuk menghabisi Wuiwan. Kamu bilang tadi mertua memanggil Wiwan. Untuk apa saya lihat mertua? Sikapnya terhadap Wiwan agak aneh. Ya, Wiwan sudah melakukan kesalahan besar tapi tidak dihabisi di tempat, sayang sekali. Jangan khawatir, sudah melawan ayah saya. Dia pasti mati, tidak mungkin bisa kembali hidup-hidup. Saya sudah kembali. Kamu ternyata tidak apa-apa. Ayah saya ternyata tidak mencincangmu. Dia belum punya kemampuan itu. Anak nakal, jangan kurang ajar sama mertuaku. Mau mati ya kamu? Kurang ajar di depanku. Dia cuma bisa mengangguk dan bersujud minta ampun. Wiwan, kamu masih berani ngomong besar di sini. Mau bikin keluarga Chu celaka ya? Keluar dari keluarga Chu. Pergi pemalas, keluar dari keluarga Chu. Mama, tolong jangan usir kakak ipar. Kamu cuma anjing liar yang diadopsi keluarga Chu. Kamu kenapa belakangan selalu membelanya? Ada apa antara kalian? Pergi. Lanlan, kenapa kamu repot-repot membelaku? Tapi ini bukan salahmu. Gadis bodoh, aku tahu. Kamu selalu baik padaku, aku sekarang bukan kakak iparmu lagi. Jadi kalau mereka ngomong sembarangan padamu, kamu tidak perlu ambil pusing, kamu bisa datang padaku. Keluarga Chu tidak usah dihiraukan. Wah, kalian berdua mau memberontak ya? Kamu terlalu banyak makan nasi empuk, masih berani melawan pasangan anjing. Sudah, tidak perlu marah sama dia. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku. Bisa melepaskannya.
Apa ini? Ini foto yang beredar di pasar gelap. Kenapa ayahku memberikan giok padanya? Jangan-jangan dia benar-benar. Kaisar tidak mungkin. Narapidana pemalas mana mungkin? Tidak mungkin si sampah itu aku sudah lama mengenal dia si pemalas itu. Pantas jadi kaisar. Aku tidak akan percaya. Tapi dia pernah bilang punya hubungan dengan ayahku. Kalau tidak dia tidak akan berani bertindak semena-mena. Dia tetap saja seorang pemalas. Menantu tidak mungkin jadi kaisar. Tapi kalau dipikir-pikir lihat dia di pameran. Bertindak semena-mena mertua tidak memarahinya. Malah memarahimu. Bagaimana kalau benar? Berhenti. Datang tepat waktu jelaskan padaku. Kenapa ayahku memberikan giok padamu dan dia mungkin tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jelaskan padamu apa hakmu. Aku Yuan hidupku tidak perlu menjelaskan pada anjing. Jelaskan. Belum selesai bicara kamu tidak boleh pergi. Wanita aku sudah lama menahanmu. Aku beritahu kamu, kita sudah putus hubungan. Wiwan jangan kurang ajar jangan malu-malu kamu kembali. Orang gila ini sebenarnya minum obat apa berani sekali. Ya kenapa sekarang dia semakin berani? Mungkinkah dia benar-benar? Kalau dia benar-benar kaisar maka kita. Menghina kaisar bisa dihukum mati seluruh keluarga. Lalu bagaimana? Jangan panik, aku akan cari orang untuk menguji. Bagaimana mengujinya? Aku punya rencana. Anda adalah kaisar. Saya adalah gubernur Zhao Tinfeng. Sila berikan petunjuk. Gubernur, apa yang Anda lakukan di sini? Sudah lama mendengar kaisar datang. Presiden juga sangat memperhatikan. Menyuruh saya untuk menyambut. Gubernur kecil belum layak menyambut saya. Kamu pulang saja. Ya Tuan Wu. Ada apa saja yang perlu diatur silakan perintahkan. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Tidak perlu, di dunia ini belum ada hal yang tidak bisa saya selesaikan. Ya kaisar yang perkasa, kemarahan kaisar. Ratusan kilometer tanah hangus untuk kedamaian negara kita. Jangan marah, ada apa yang bisa saya tangani. Baiklah, melihat kamu begitu bersungguh-sungguh. Aku akan memberimu kesempatan. Ya, ini adalah kendaraan yang disiapkan untuk Anda. Mobil ini terlalu mencolok, saya ingin kembali ke kehidupan orang biasa, tidak perlu. Mobil ini terlalu mencolok, tidak perlu. Lalu saya segera siapkan pasukan lapis baja dan pasukan tank. Saya sudah pensiun, ingin kembali ke kehidupan orang biasa. Sekarang saya hanya ingin berjalan, melihat budaya negara kita. Negara kita sekarang aman dan damai, semua orang ramah. Sangat baik, saya akan ajak Anda berkeliling. Saya hanya orang biasa, jangan ikut saya. Ya. Aksi dimulai. Hei kamu bangun. Tempat ini saya yang duduk. Mengapa? Karena aku perempuan. Pria harus mengalah pada wanita. Apa kau bukan pria, cepat bangun. Hei kau di luar rumah, mengalahlah pada wanita. Kau harus sopan, Dewi, aku keluar. Aku bahkan jadi kursi untuknya, kau ngerti nggak sayang pada wanita? Ia cepat bangun. Kampungan. Pergi cari si gendut itu biar dia jadi kursimu. Aku capek, jangan ganggu aku. Hei, apa kau nggak punya etika, nggak bisa ngasih tempat duduk? Nggak punya hati sosial sama sekali? Iya, kau benar-benar mempermalukan kita kaum pria. Benar-benar kampungan, nggak punya sopan santun, bukan pria sejati. Aduh, bising banget, sudahlah. Aku kasih tempat duduk, jangan berisik di telingaku. Hei, aku kasih tempat duduk, kau nggak bilang terima kasih. Sama sekali. Hei, kau keterlaluan, malah minta dia bilang terima kasih. Apa kau bukan pria? Iya, ini sudah seharusnya, kenapa aku harus bilang terima kasih padamu? Nggak punya etika. Hei, kau memotret aku diam-diam. Kau kampungan berani memotret aku diam-diam. Wanita biasa melihat saja sudah jijik.
Aku nggak memotretmu diam-diam. Beralasan apa tadi kau jelas-jelas mengarahkan HP padaku? Kau memotretku diam-diam. Hei orang ini, bagaimana sih memotret wanita diam-diam? Kau keterlaluan. Teman-teman siapa yang ngerti? Di bus ketemu cabul benar-benar nggak nyambung. Pria dongkok sekarang kok begini ya? Kalian nggak lihat nggak ada buktinya. Kenapa menjelekkan nama baikku? Nggak lihat bukan berarti kau nggak melakukannya. Bagaimana aku seorang wanita mau menjelekkan nama baikku sendiri? Untuk menjelekkanmu. Masuk akal kasih tempat duduk pada wanita kau nggak sadar kau pantas mati. Lihat di sini akhirnya ada beberapa pria yang paham meskipun nggak lebih dari 180 cm pria dongkok sampah tapi masih lebih bertanggung jawab darimu. Beberapa anjing patah tombak saja. Mereka juga dianggap manusia. Begitu kenapa setidaknya kami paham. Cepat keluarkan HPMU. Aku nggak memotret diam-diam. Mau HP datang ambil. Aku kasih tahu aku sudah merekam semuanya mengintip aku. Masih berani ancam kekerasan siapa namamu? Cepat keluarkan HP cepat menyerahkan diri. Kamu belum pantas tahu namaku. Dia namanya Wiwan seorang menantu sampah. Sekaligus mantan narapidana. Wang Xiao inilah orang Dongguo ini. Selain mengintip aku dia juga mengganggu orang. Jangan takut ada kakak di sini. Dia tidak berani apa-apa jangan lupa. Kamu nanti adalah selirku. Ia siapa yang tidak tahu? Kakakmu adalah anak seorang jenderal bintang 5 negara Elang Putih. Bahkan darahmu saja sudah cukup membuat orang Dongguo ini tidak bisa angkat kepala. Ternyata orang negara Elang Putih. Pantas saja tampan dan keren banget sialan. Andai saja aku lahir di negara Elang Putih. Benar-benar negara ini membuatku malu. Kalau aku orang Elang Putih, aku juga bisa cari pakar. Sekumpulan iblis dan setan. Ular dan tikus sekandang sungguh menjijikan. Yang menjijikkan itu kamu. Siapa yang berani buat keributan di sini? Siapa yang berani buat keributan di sini? Masa tidak ada hukum lagi? Siapa lagi teriak-teriak tidak tahu malu? Masa kamu yang jadi bos cepat tangkap dia? Berani ganggu teman asing. Dan pacarnya kamu ini menghina. Citra internasional, negara Dongguo, kita itu Wang Xiao. Anak jenderal bintang 5 negara Elang Putih. Kamu ini harus dihukum berat. Kalau tidak nanti orang Dongguo pada seperti kamu. Tidak tahu diri apa negara Elang Putih. Anak jenderal bintang 5 ternyata statusnya begitu mulia. Pantas saja begitu bersinar. Inilah yang tidak bisa disamai oleh pria Dongguo. Wang Xiao. Orang ini ditampar beberapa kali pun tidak bisa. Keluarkan kentut sekalipun bapaknya. Maikia sedatang juga harus berlutut. Dan merendah padaku kalian ini anjing penjilat. Hanya bisa menjilat bule. Sungguh memalukan negara. Kamu bilang apa masih berani menghina? Jenderal bintang 5 yang memiliki darah mulia. Dan kedudukan tertinggi kamu berani menghinanya. Kamu tambah dosamu. Nah itu dia orang timur. Harusnya berlutut kalau tidak. Masuk penjara makan nasi bungkus. Dengar tidak? Kamu siap-siap masuk penjara. Ayo. Hari ini aku tidak mau membunuh. Cepat pergi ambil rekaman video pengawas ini. Kalau tidak ada rekaman, kamu minta maaf padaku. Bagaimana mungkin aku memfitnahmu? Aku cantik sekali kamu berdiri di sampingku. Bagaimana mungkin bisa menahan diri tidak memotretku? Kamu jelek sekali mirip kodok katanya cantik. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani memakiku. Wiwan nanti rekaman datang. Aku lihat kamu masih sombong rekaman sudah datang. Sekarang kamu lari juga tidak bisa. Bukti sudah ada kamu pasti mati. Kalau ada bukti terserah kamu. Kalau tidak ada kalian semua. Berlutut minta maaf. Apa aku memfitnahmu kalian pria timur? Sifat apa ini hati penuh dengan kebejatan? Aku sudah tahu. Kodok sialan kamu aku cabut lidahmu. Masih mengancam aku kamu tunggu mati. Kamu memotretku. Kamu si miskin kamu berani memotretku. Kameranya tidak dibuka dia, tidak bisa memotret. Sudah dilihat berkali-kali memang tidak ada.
Bagaimana mungkin tidak ada semua lihat lagi? Video ini mungkin sudah dipotong. Berani lagi membantu wanita ini. Aku pukul mati kalian. Tidak berani, tidak berani. Sekarang berlutut minta maaf. Mengapa kalian pria timur? Tidak ada yang baik, aku rekam kalian ke internet. Aku suruh netizen yang adil memaki-mati kamu. Kalah harus minta maaf. Aku tidak minta maaf, aku perempuan. Mahasiswa aku depresi. Dengar tidak dia bilang. Dia mahasiswa kalau mau diurus. Sekolah yang urus bukan kamu. Sekumpulan orang tidak berguna. Kamu berhenti. Sampah udah nggak punya alasan terus mau kabur. Gue kasih tahu ya, gue udah rekam semuanya. Gue punya 3 juta followers kalau gue upload ke internet. Langsung viral lu? Masa sih nggak ada habis-habisnya? Oke deh. Gue pengen lihat kayak gimana sih. Sekolah sampah ngeluarin murid kayak lu yang kayaknya pinter banget. Lu. Siapa yang ganggu murid sekolah kita? Kepala sekolah, kenapa Bapak di sini? Ada apa sih? Aku bantu nyariin keadilan. Orang ini dia motret gue diam-diam. Terus ancam gue, suruh gue minta maaf, nggak ngerti sama sekali. Menghargai cewek, nggak ngerti menghormati perempuan. Lu dari sekolah mana? Moto cewek diam-diam. Gue pasti keluarin lu dari sekolah terus gue anggap dan masukin penjara. Jangan asal nuduh dong moto diam-diam. Gue nggak moto dia diam-diam. Orang itu punya rekaman CCTV. Buktiin kalau semua ini dia yang ngefitnah gue. Dan taruhan gue sama dia semua orang yang ada di sini. Dengerin sekarang dia. Harusnya minta maaf ke gue. Video ini jangan-jangan palsu. Ini rekaman CCTV yang diambil. Nggak ada waktu buat ngepalsu. Mungkin gue yang salah ingat. Gue salah paham sama dia, tapi dia juga nggak seharusnya. Kayak gini ngejegal gue kan, cowok ini jahat banget. Kayak gini ngejegalnya. Dari mana datengnya banyak orang kayak gini? Sekarang bukan masalah ngejegalnya, sekarang buktinya udah jelas. Elu harusnya minta maaf ke gue. Dan buat elu kan guru. Nilain dong murid elu. Ngefitnah orang baik mau ngebully gue di internet. Gimana menurut elu? Semua lihat nih dia tuh. Kasihan banget sebelumnya. Udah punya depresi berat. Kali ini kena stimulus yang berat banget. Tenang aja. Pulang nanti gue urusin, biar lu bisa lanjut S2. Terima kasih kepala sekolah. Elu nggak salah ya dia ngefitnah orang baik. Tidak ada bukti masih ingin melakukan kekerasan online terhadap saya. Kamu tanpa membedakan benar salah langsung menuduh saya. Lalu melindungi dia, bahkan ingin membuatnya lolos untuk melanjutkan studi. Kamu begitu berat sebelah, di mana letak keadilan? Keadilan. Saya adalah keadilan. Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak senang ya? Bocah, dengarkan baik-baik murid saya. Saya ingin berat sebelah, bagaimana itu urusan saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aduh, akademi ini seharusnya tempat mengajar dan mendidik. Tapi tak disangka ternyata begitu kotor. Jika atasan tidak lurus, bawahan akan condong. Benar-benar membuka mata saya. Bocah, dengar baik-baik, saya akan melindungi dia. Lindungi dengan keras bagaimana? Akademi yang begitu kotor. Saya pasti akan menghancurkannya. Aduh, aku sangat takut. Tuan Akademi, dia mengancammu. Hanya dengan dirimu ingin menghancurkan akademi saya, apakah kamu pantas? Bocah, dengar baik-baik, aku ulangi lagi. Di sini apa yang saya katakan adalah keadilan. Siapa yang bisa berbuat apa-apa terhadap saya? Apa kamu pikir kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa? Tuan Akademi Dacuan memberi hormat kepada Tuan Provinsi. Tuan, apa tujuan kedatangan Anda? Saya mendengar menuduh orang lain memotret diam-diam. Lalu diatur untuk melanjutkan studi, apakah ada hal seperti itu? Tuan Provinsi, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Semua kronologi kejadian ada di video. Monitor ini silakan lihat. Bagaimana cara menanganinya? Menuduh orang lain memotret diam-diam melakukan kekerasan online. Lalu melanjutkan studi, akademi, bagaimana menurutmu masalah ini? Harus ditangani bagaimana? Tuan Provinsi, akademi kami akan selalu berpegang pada prinsip pendidikan moral. Akan lebih menegakkan disiplin sekolah.
Mendorong anak-anak ini tumbuh sehat. Pendapat penanganan. Sudah mengatur agar murid yang menjadi korban melanjutkan studi bajingan. Kamu menuduh orang lain memotret diam-diam melakukan kekerasan online. Mengatur kelanjutan studi kamu harus mati. Tuan, dia hanya seorang siswi. Sangat kasihan tamparan ini. Mencerminkan kebusukan tamparan ini. Memukulmu adalah perbuatan yang tidak adil bagi pria dan merayu wanita tamparan ini. Memukulmu karena perilaku tidak bermoral. Aku difitnah. Tarik orang ini ke bawah. Pecat dia dari jabatannya, buang ke perbatasan. Tuan, aku tahu aku salah, Tuan. Aku tidak akan melindungi mahasiswi tak bersalah lagi. Apa kau tahu siapa mahasiswi yang kau lindungi itu? Aku hanya seorang mahasiswi, lihatlah. Hari ini cukup sampai di sini saja, semua orang tidak mudah. Kamu masih mengaku mahasiswa? Kamu adalah mata-mata wanita dari negara Niuhan. Mata-mata wanita sudah 5 tahun di negara Dong. Menghasut kerusuhan di mana-mana. Chuan Weiwei, apa aku benar? Sungguh tidak disangka makhluk kodok ini memang tidak sederhana. Ternyata dia mata-mata wanita. Bawa dia pergi untuk ditangkap. Tuan Wang, tolong selamatkan aku difitnah. Bukti sudah jelas, apa yang kamu sangkal? Apa yang bisa kukatakan ini, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah, ini, tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bersalah. Wah, benar-benar pertunjukan yang bagus. Tuan Wu, terima kasih, telah membantu negara Dong kita. Dengan menyingkirkan mata-mata wanita yang bersembunyi selama 5 tahun. Aku akan mengajukan permohonan kepada istana. Untuk memberikan penghargaan, padamu terima kasih, telah menyingkirkan mata-mata wanita itu. Semua itu tidak penting. Aku sangat penasaran bagaimana nasib mata-mata wanita ini. Apa hukuman yang akan diberikan pada mata-mata wanita ini? Mata-mata wanita ini masukkan ke penjara bawah tanah. Patahkan kakinya, hukum dengan keras. Yang mulia, semoga semua hal tadi tidak mempengaruhi suasana hati Anda. Seperti serangga tidak layak membuatku marah. Baiklah, maka aku sudah menyiapkan beberapa camilan dan teh. Di kediaman saya, silakan nikmati. Baiklah, lagi pula sekarang aku juga tidak punya urusan lain. Menganiaya orang terlalu jauh. Wiyuan Sialan. Tuan Wang, kenapa Wiwan ini membuat identitas mata-mata selirku terbongkar dan merusak wanitaku? Tapi akulah wanitamu sebenarnya. Kamu adalah istri dia, selir. Kalian berdua adalah wanitaku, siapapun yang menyentuh wanitaku tidak akan lolos. Wiwan ini benar-benar keterlaluan. Lalu apa rencanamu? Dia menyakiti wanitaku. Aku akan menyakitinya. Tuan Wang, bagaimana rencanamu? Asalkan bisa membuat Tuan Wang puas, kami keluarga Chu. Apa saja boleh? Tidak, kalian tidak perlu. Agar tidak membuat masalah. Wang, maksudmu apa? Saya punya cara sendiri nanti. Kita bisa menggunakan wanita ini sebagai umpan. Tentu saja bisa sekaligus mencapai 2 tujuan. Tolong jelaskan, saya kenal orang terkuat di dunia ini, Raja Muay Thai. Apa? Raja Muay Thai? Wah, saya pernah mendengar tentang orang ini. Dia yang berdagang manusia wanita yang dia mainkan. Mati atau terluka, tidak hanya itu, Bu. Katanya setelah dimainkan mereka akan dikirim untuk menjual ginjal, sangat kejam. Benar, nanti kita menikahkan Chulan dengannya asalkan Wiwan terjerat. Dia pasti mati. Tentu saja bisa sekaligus mencapai 2 tujuan. Sekarang saya akan menghubungi Raja Muay Thai. Chulan, kamu sedang apa? Cepat keluar. Bu kakak, ada apa? Chulan, kamu di keluarga Chu. Makan dan minum gratis selama bertahun-tahun, Bu. Sudah menikahkanmu dengan satu pernikahan. Pernikahan saya tidak mau menikah. Dasar tidak tahu diri, kamu harus menikah dengan siapapun yang kami pilih. Perintah orang tua tidak boleh dilanggar. Kamu harus menikah mau tidak mau. Ya, tahu suami yang kami pilih untukmu. Siapa? Dia kaya dan berkuasa. Orang terkuat di dunia, Raja Muay Thai. Apa? Kamu bilang itu orang yang sangat kejam yang berdagang organ manusia. Raja Muay Thai, saya lebih baik mati daripada menikah dengannya. Kamu mau lari kemana? Saya beritahu kamu. Kamu harus menikah. Saya sudah bilang padanya, kalau kamu tidak mau menikah dengannya, dia akan membunuh Wiwan nanti. Lalu memotong-motongnya dan memberi makan anjing. Kamu bilang apa? Kamu tahu nyawanya ada di tanganmu, mau menikah atau tidak. Kamu yang memutuskan. Baik, saya menikah. Silakan, Tuan.
Apa? Keluarga Chu besok akan menikahkan Chulan dengan Raja Muay Thai. Tidak masuk akal. Yang Mulia Kaisar mohon tenang. Saya akan segera mengumpulkan pasukan. Tidak akan membiarkan istri terluka. Tidak perlu hutang ini. Saya yang akan menyelesaikannya. Sawas D. Selamat kepada Raja Muay Thai mendapatkan istri cantik. Terima kasih kepada Tuan Wang. Memberikan saya wanita cantik ini. Ya, Yang Mulia Raja ini adalah keluarga Chu kami, yang telah dipelihara bertahun-tahun kualitas terbaik. Dia menikah dengan Yang Mulia Raja itu adalah kehormatannya. Kualitasnya sangat bagus. Dan wajah kecil ini. Kulitmu saya robek saya. Koleksi. Ginjal dipotong dijual. Dan kaki cantik ini. Saya potong dengan baik. Main-main. Seluruh tubuh adalah harta. Wiwan selamatkan saya. Saya beritahu kamu hari ini kamu. Memanggil siapapun tidak berguna apa masih diam. Cepat lakukan upacara, apakah kamu bersedia seumur hidup? Mengikuti suamimu tidak peduli. Kemiskinan, kekayaan, penyakit, kesehatan. Tidak ada hakmu untuk mengatakan tidak. Kalian mencari mati. Mencari mati. Siapa yang berani merusak acara saya? Siapa yang tidak tahu hidup? Siapa yang berani menyentuh wanita saya? Wiwan, saya tahu kamu akan datang menyelamatkan saya. Tidak apa-apa. Uyuan pernikahan Yang Mulia Raja, kamu berani mengacau. Kamu benar-benar tidak takut mati. Ya, dia sekarang menikah dengan Yang Mulia Raja. Hari-hari mendatang tidak tahu seberapa bahagia. Benarkah? Kaisar abadi. Keluarga Chu ini ingin membunuh saya. Wanita kaisar pun berani disentuh saya bunuh dia. Uyuan tahu siapa ini. Juara pertama Asia Tenggara, Yang Mulia Raja Muay Thai. Jangan bikin saya susah. Tahu siapa ini, juara pertama Asia Tenggara. Saya bukan. Jangan asal bicara Yang Mulia Raja. Mengapa kamu begitu rendah hati? Seperti sampah seperti dia Anda, bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Menghancurkan dia 100 kali tanpa napas tersengal. Benarkah? Raja Muay Thai. Datang ke sini dan bicara denganku. Gila, berani sekali bicara seperti itu kepada Raja Muay Thai. Sok penting. Berani teriak-teriak seperti itu kepada Yang Mulia Raja Muay Thai. Kamu pasti mati. Uyuan, kamu yang lemah tak berdaya. Sampah berani mengacau di acara Yang Mulia Raja Muay Thai hari ini. Kamu pasti mati hari ini. Raja Muay Thai, aku mohon lepaskan Wiwan. Bukankah kamu ingin menikahiku? Aku akan menikahimu. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak akan apa-apa. Gila, mulai ngaco lagi, kamu benar-benar bisa bicara besar. Uyuan, kamu berani mengacau. Di pernikahan Raja Muay Thai cukup berani. Nanti akan kuajari kamu. Kehebatan teknik tinju Raja Muay Thai. Bajingan, kamu mengajari aku? Yang Mulia Raja Muay Thai dia itu. Dia yang mencuri wanita Anda, kenapa Anda memukulku? Anda harus memukulnya. Aku memukul ibumu, aku mengerti Yang Mulia. Anda pasti karena wanita ini yang tidak setia ya? Anda bunuh dia, wanita ini pasti akan kembali patuh pada Anda. Aku akan menghancurkanmu, berlututlah. Tidak bisa, Kaisar, sudah memerintahkan. Aku tidak boleh membuka identitas Kaisar. Kalian semua bajingan. Berani memperlakukan begitu pada penyelamatku? Dia penyelamat Anda? Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar? Aku harus melapor padamu? Tuan Wu, bagaimana kita harus menangani keluarga Chu? Mohon petunjuk Anda. Tuan Wu, bagaimana kita harus menangani keluarga Chu? Mohon petunjuk Anda. Apa yang terjadi? Kita berlutut pada Raja Muay Thai. Kenapa Raja Muay Thai berlutut pada Wiwan? Siapa sebenarnya Wiwan? Sepertinya bukan hanya penyelamat Raja Muay Thai. Sekelompok orang licik. Kejam dan jahat. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, mengerti? Aku akan membuat mereka
Tidak melihat matahari besok. Oh, jangan Raja Muay Thai. Ayahku adalah Mai Kiase, jika kamu membunuhku, akan ada masalah besar. Adik kecil, bukan maksudku putri. Aku sudah membesarkanmu, cepat selamatkan kami. Yuan, hentikan King of Victors. Kita satu keluarga, jangan saling bertarung. Sekarang baru tahu. Kita satu keluarga sudah terlambat. Hancurkan dia. Kalian hampir membunuhku. Hari ini meski tanpa Tuan Wu, aku akan membunuh kalian, matilah. Jangan. Berhenti. Lanlan, selamatkan ibu. Ibu tahu salah aku kan kakakmu. Kamu tega melihat kami mati. Ya Chulan, cepat. Cepat minta Yuan tolong selamatkan kami. Ketika kalian mendorong Lanlan ke lubang api, pernahkah kalian menganggapnya keluarga sendiri? Sekarang diambang kematian. Baru tahu salah. Yuan, lupakan saja. Bagaimanapun mereka keluarga saya. Kali ini maafkan mereka. Tapi mereka hampir membuatku kehilanganmu. Tapi bukankah kita sekarang bersama? Itu sudah cukup. Sudahlah. Demi Lanlan. Hari ini aku maafkan nyawamu dan aku memang tidak ingin. Di hari pertunanganku ada pertumpahan darah. Hari pertunangan. Manfaatkan tempat ini. Aku melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Lanlan, maukah kamu menikah denganku? Menikah dengannya ngapain? Ikut-ikutan. Cepat-cepat menikah dengannya. Menikah dengannya. Baik. Tenang, menikah denganku, aku akan memberimu seluruh dunia. Yuan, seluruh duniaku adalah kamu. Baik. Tidak tahu malu berani merebut suami kakaknya. Itu hanya seorang kekasih kecil yang kutinggalkan. Aku susah payah siapkan tempat acara. Malah dia yang nikmatin, sial. Gimana nih, pulang dulu aja yuk. Baru kita pikirkan lagi. Yuan, ayo kita pulang dulu. Pulang, tapi kamu masih mau balik ke keluarga Chu. Mereka kan jahat-jahat semua. Tapi mereka sudah ngaku salah kok. Aku yakin mereka nggak akan berbuat jahat lagi. Ya udah deh, barang-barang kamu juga masih di sana. Nanti kita nikah juga, cari rumah mewah buat tinggal. Ayo kita pulang yuk. Dasar kurang ajar, berani-beraninya bikin rusuh acara aku. Apalagi suruh aku jongkok di depan umum. Iya tuh si imut-imut itu. Nggak tahu juga siapa sebenarnya. Kan cuma anjing liar yang udah bertahun-tahun dikurung. Kok Raja Muay Thai sama keluarga mertua kayak kenal dia ya? Jangan-jangan ini kebetulan yang aneh. Iya, apalagi tadi Raja Muay Thai itu kayak mau sujud sama dia. Terus suruh Yuan hormat juga. Jangan-jangan dia beneran Kaisar abadi. Masa sih si imut-imut itu? Gak mungkinlah jadi kaisar. Dia cuma kenal sama bapakku. Tapi aku lihat Raja Muay Thai itu kayak ada hutang budi sama dia, makanya dia berani berbuat semaunya, tapi aku yakin banget dia pasti bukan kaisar. Tapi tadi di acara pernikahan kamu lihat kan? Raja Muay Thai itu bukan cuma sekedar hormat sama dia. Itu lebih dari sekedar hutang budi. Gak boleh nih, harus kita tanya dulu. Kita gak boleh biarin dia pergi. Gak usah tinggal di keluarga Chu, aku aja kamu beli rumah yang paling bagus. Yuan, rumah bagus atau nggak penting. Yang penting ada kamu, itu udah tempat terbaik. Berhenti. Kalian masih aja nggak beres-beres. Menantu tersayang, jangan pergi dong. Ibu nggak tega. Kamu kenapa sih aku ingetin ya? Jangan ngaco di sini. Aduh suamiku, aku akui tadi. Suaraku agak keras dikit, nada bicaraku agak kasar. Tolong jangan pergi ya. Keluarga kalian ini kenapa sih? Maksudku Wu Da Shao, silakan makan buah. Maaf tadi kami salah, Anda orang baik.
Mohon dimaklumi, silakan duduk di tempat utama. Duduklah di tempat utama. Tempat utama, tempat utama. Mama kakak kalian benar-benar tidak akan mengusir Wu Yuan lagi kan? Tidak berani, tidak berantu menantu yang baik ini. Statusnya mulia, dia adalah Kaisar Agung. Benar, Kaisar Agung yang mulia. Terimalah penghormatan kami. Bagaimana kalian tahu? Apakah Mai Kiasi yang memberitahu kalian? Atau Raja Muay Thai yang memberitahu kalian? Tentu saja kami yang menebaknya. Menantu, sejak awal aku sudah melihatmu luar biasa. Berwibawa sekali, tak kusangka kamu sehebat ini. Ditebak. Wu Yuan, kamu benar-benar kaisar ya? Aku pernah bilang begitu. Suami, jangan bohong padaku. Mari kita rujuk, pasti akan memberimu anak laki-laki gendut. Salah, aku mau punya 10. Benar, rujuk aku sekarang juga. Telepon ayahku saat Anda menikah, aku dan ayahku akan menjadi pengiring pengantin Anda. Bagus juga begitu. Asalkan nanti bisa terus menjadi satu keluarga dengan Wu Yuan, aku sudah puas. Ternyata cuma tebak-tebakan tentang identitasku. Tapi melihat culan yang polos ini, aku harus membuatnya melihat sifat asli keluarga Chu. Aku benar-benar bukan kaisar. Aku benar-benar bukan kaisar. Aku dengan Mai Kiase dan Raja Muay Thai hanya kebetulan saja punya sedikit hubungan. Menantu, kamu benar-benar suka bercanda. Kalau cuma bantu sedikit. Mai Kiase yang berkuasa tinggi, mana mungkin menyebutmu apalagi. Raja Muay Thai membiarkanmu bertindak semaumu di pernikahannya. Dan dia bahkan mengembalikan culan padamu. Itu hanya karena mereka ingin membalas budi. Budi sudah terbalas, nanti aku dengan mereka tidak ada hubungan lagi. Apa Kaisar sebenarnya orang lain? Membantu Wu Yuan hanya karena ada hutang budi sebelumnya, sekarang tidak ada hubungan. Baiklah, aku mengerti. Hei anak muda, rupanya kamu yang berpura-pura jadi kaisar. Wang Shao, kamu bilang apa dia bukan kaisar? Benar, ayahku bilang. Waktu itu, dia membuat keributan di acara kaisar yang sebenarnya. Diam-diam, sangat tidak senang, jadi ayahku terpaksa turun tangan. Berani sekali sampai berani berpura-pura jadi kaisar. Bermain kaisar, kamu ini pemakan nasi basi. Narapidana, kamu pergi dari keluarga Chu, pergi dari sini. Hahaha. Keluarga Chu ini mukanya berubah sangat cepat. Kamu masih berani bertingkah di sini. Barusan Wang Shao menelepon langsung ke Mai Kiase. Mai Kiase mengakui sendiri kaisar sebenarnya orang lain. Masih berpura-pura jadi Wu di sini. Kamu benar-benar menjijikkan, kamu ini kodok berbulu. Kamu pura-pura jadi jeep kecil. Si imut, jangan di sini bikin malu. Berputar-putar mempermalukan diri kamu sudah ketahuan. Kamu ini benar-benar si imut. Masih mau tinggal di keluarga Chu bermimpi. Baiklah, ingat baik-baik hari ini. Omongan berbelit-belit ini jangan menyesal. Pergi sekarang juga kamu, pergi dari keluarga Chu. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kak, kalian tadi janji tidak akan mengusir Wu Yuan. Kenapa ingkar janji? Aku tekankan lagi, ini rumahku. Aku mau usir, siapa ya usir. Tidak ada urusanmu ikut campur. Tapi kalau kalian usir Wu Yuan, dia tidak punya tempat tinggal. Kamu ini anjing peliharaan keluarga Chu. Ingat siapa majikanmu, tidak pantas bicara di sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Gila-gila. Pemakan nasi basi melawan majikan sudah biasa. Masih merayu si imut peliharaan keluarga Chu. Jangan panggil aku ibu, kamu ini si imut pemakan sampah. Jijik ah. Ibu Wu Yuan benar-benar kasihan. Kita tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Si imut masih berpura-pura baik hati. Aku lihat sudah lama mengincar pria ya. Kalian berdua segera pergi, jangan sampai aku ambil sapu pukul kalian. Tapi ibu budi baikmu dan perlindungan kakak aku belum sempat membalasnya. Lan sampai sekarang. Kamu belum melihat wajah asli mereka. Mereka sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Lan, maukah kamu pergi bersamaku? Nanti aku yang akan melindungimu. Bahkan jika nanti kita harus hidup di jalanan, aku akan memilih untuk tetap bersamamu tanpa ragu. Manis, aku sudah susah payah merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Dengan kemewahan. Begitukah caramu membalasku? Kemewahan, baiklah. Sekarang aku ingin melihat apa yang kau berikan kepada Lan sebagai kemewahan.
Wu Yuan. Tempat kumuh itu adalah yang kalian sebut kemewahan. Bagaimana masih kurang? Mengadopsi anjing liar, ada makan dan tempat tinggal sudah cukup. Kalian berdua tanpa keluarga Chu, sudah mati kelaparan di jalanan. Dia si manis yang diambil memang harus dijual. Memelihara babi ngerti? Bagaimanapun juga harus dijual. Asal tidak mati sudah cukup. Dia harus berterima kasih pada kami, atas budi baik seluruh keluarga. Menurutku dia dijual. Tidak akan menghasilkan banyak uang. Kamu yakin mau membawa orang seperti ini pergi? Ya. Tidak seharusnya pergi begitu saja. Tamparan ini untukmu terlalu keterlaluan. Kamu berani memukul ibuku. Tamparan ini untukmu ikut arus. Kamu si manis. Tamparan ini untukmu tidak tahu terima kasih. Kamu si manis berani berbuat onar di tempatku. Hati-hati aku membuatmu tidak punya tempat di Yunceng. Tempat di Yunceng. Aku beritahu kamu aku akan di Yunceng. Membeli rumah mewah seluas 1.000 hektar sebagai kediamanku. Tempat di Yunceng. Aku beritahu kamu aku akan di Yunceng. Membeli rumah mewah seluas 1.000 hektar sebagai kediamanku. Kamu seorang dari kami. Anak angkat keluarga Chu yang imut berani bicara soal rumah mewah. Hebat ribuan hektar di dalam sana ngejahit sampai asap mengepul. Impianmu bisa terwujud tanpa keluarga Chu kami. Jangan bicara soal rumah mewah mungkin kalian berdua bahkan tidak mampu tinggal di ruang bawah tanah. Benar selama aku Wang Xiaoheng ada. Aku bilang siapa yang berani menampung kalian di kota Yun. Wang Xiao aku dan Wu Yuan hanya ingin hidup biasa saja. Jika kau mau melepaskan kami berjanji. Kami tidak akan pernah mengganggu hidup kalian lagi. Baiklah sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Sujud 100 kali lalu jadi anak angkat selama 20 tahun baru aku pertimbangkan. Apakah akan memaafkanmu? Hei, kenapa kau minta maaf pada anak angkat seperti ini? Kenapa tidak mau berlutut? Bisa saja, jangan bicara soal ruang bawah tanah. Bahkan toilet pun tidak ada. Wang, kau terlalu menganggap dirimu tinggi toilet. Aku Yuan kalau beli ya beli. Properti termahal di kota Yun. Yunceng Imperial View. Tempat itu per meternya 6 digit. Sadar dong? Kalian tidak mampu membelinya. Bukan berarti aku tidak mampu. Berlagak saja lihat anak angkat ini dengan apa dia beli. Properti Yunceng Imperial View pemiliknya, aku kenal baik. Dulu dia pergi, Kaitana Susi Wanggu bersama Airo. Julukannya Mabang Wo. Cukup satu kata dariku dia Wu Yuan. Jangan harap bisa menetap di kota Yun. Ngambil rongsokan pergi ke tempat lain. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Bicara apa sih kami kesini ke bagian penjualan? Tentu saja untuk membeli rumah. Kau beli rumah. Orang rendahan yang bahkan tidak punya 100 yuan. Pantas masuk ke pintu kami cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Apa butuh 10 juta? Wu Yuan kita tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang cepat pergi. Sombong sekali. Uang di kartu ini cukup untuk membeli 10 properti kalian. Bohong-bohong ya. Aku belum pernah melihat kartu emas seperti ini. Kamu bawa kartu palsu mau nipu siapa? Kamu anggap aku bodoh ya? Aku nipu kamu pantas aku nipu. Kamu tahu aku siapa? Gak tahu siapa kamu. Dia itu anjing terlantar keluarga Chu. Dia itu anjing terlantar keluarga Chu. Ini bukan keluarga Chu kita itu yang makan gaji buta. Narapidana ya Wu Yuan hari ini belum minum obat ya. Lari ke sini lagi buat gila sebelumnya. Bawa giok dewa palsu mau bohongin orang sekarang. Bawa kartu palsu lagi di sini mau nipu orang. Wu Yuan gak ada habisnya ya? Ini bukan Wang Xiaoheng Wang Xiao, ya angin apa? Bawa kamu ke sini Mabang Wo ada di dalam. Bos kita sebentar lagi balik pas. Nanti dia balik ada hiburan juga. Lihat orang ini bawa kartu emas. Di sini pura-pura manis sayang. Masih di sana mau nipu orang ya cepat pergi. Kalau gak pergi, aku mau patahin kaki anjingmu. Aku bilang tadi aku hari ini mau beli rumah. Rumah kalian di sini dipajang gak dijual ya?
Masih di sana pura-pura ya. Kamu udah ketahuan. Anjing terlantar narapidana menantu. Wuyuan, rumah ini kita gak beli, kita pergi. Hari ini rumah ini aku malah mau beli. Orang-orang ini mata anjing lihat orang rendah. Gak usah banyak bicara sama mereka. Bayar rumah pakai kartu. Bayar pakai kartu. Kamu aja gak ada hak masuk, bayar apa? Si kampungan. Kamu mau masuk juga bisa. Sekarang kamu kelilingin kompleks Yunteng Dijing. Sampel nearest suara anjing. Sambil merangkak 20 putaran. Baru aku kasih kamu masuk. Merangkap pasangan muda. Teriak lebih keras. Kamu tuli ya, suruh merangkak kamu gak dengar. Yang harus merangkap putar-putar itu kamu. Kamu berani mukul aku, kamu si ganteng. Hari ini aku bikin kamu bisa masuk gak bisa keluar. Nanti aku beli rumah ini jadi pemilik pertama kali. Aku usir kamu keluar. Masih berani ngomong besar. Ngapain masih bengong, cepat panggil satpam, panggil orang. Mas, hari ini kamu beli rumah udah gitu aja. Kalau nggak beli aku pasti patahin kakimu beneran. Dengan kekuatan Mabang Wo ngehabisin kamu. Kayak ngejempit semut aja. Pak Manajer, maaf tadi Wuyuan. Agak emosi, berapa biaya pengobatannya aku ganti kok. Ganti boleh. Hari ini kamu datang temani aku main-main. Aku lepasin dia gimana? Kamu mau ngapain? Sama cewekku aja berani macam-macam. Sekarang aku ubah pikiran. Aku nggak cuma mau beli rumah. Aku mau beli semua yang di sini. Terus patahin 3 kakimu. Lemparkan kamu keluar. Kok kamu malah makin semangat, otak udah rusak ya? WC aja nggak mampu beli. Apalagi satu komplek kayaknya. Dia lupa ya ini tempat apa ini. Komplek termahal di kota Yun, apalagi Mabang Wo. Komplek paling berharga dari Master MA. Mas, kamu ini. Ngapain sok jagoan kamu tahu? Ini komplek apa? Berapa kali aku bilang ini cuma komplek Villa Yunceng Emperor. Wah, cuma-cuma. Komplek Villa Yunceng Emperor. Satu komplek villa 100 villa. Satu villa minimal 20 juta. Satu komplek. Total nilai 2 miliar. Hei mas, kamu ini. Mungkin WC aja nggak mampu beli. Mau beli satu komplek. Lucu banget. 20 juta satu villa, mahal banget. Kalian berdua pacaran. Dari dinasti Qin kerja sampai sekarang. Mungkin satu villa aja nggak mampu beli. Masih sok-sokan di sini. Lucu banget. Wuyuan, 20 juta satu villa mahal banget, kita nggak beli. Ada aku hari ini harus bikin kamu tinggal di sini. Lihat baik-baik, gesek kartu. Terus patahin kakimu. Waduh, si bodoh ini main acting. Pakai kartu palsu kayak asli aja. Kalau kartu ini bisa narik uang. Kepala gue lo bisa jadikan bola. Main-main aja mana bisa narik uang. Gue liat lo gimana turun panggung. Katak dalam tempurung gak kenal naga sejati. Uang di kartu ini. Beli 10 komplek perumahan masih sisa. Ngomong doang ngentar keblet juga. Yang minta uang jajan sama gue aja harus ngesot. Masa bilang kartu emas, malu-maluin aja. Beneran apa enggak? Coba aja gesek. Coba ya coba. Kalau nggak bisa narik uang, gue sampai lo muntahin tai. Ternyata kartu palsu, pakai kartu palsu. Nipu gue ya. Gila bener kartu BPJS ini. Nggak mampu beli rumah, malu-maluin aja di sini. Lucu banget sih. Iya, kartu emas gue liat lo. Cuma kodok doang. Wuyuan, ayo kita pergi ke taman buat nginep. Gak apa-apa. Gak bisa narik uang, itu wajar. Ambilin gue kartunya, bawa satu. Pakai iris mata ya, gesek pakai itu. Kartu palsu ya tetap palsu. Masa nggak ngaku?
Pembayaran iris mata sukses 2 miliar. Pembayaran iris mata sukses 2 miliar. Sukses dites beneran keluar 2 miliar. Nggak mungkin, mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Mustahil banget. Kalau dia punya uang sebanyak itu ngapain dia ke rumah kita? Jadi menantu manajer. Lo lihat baik-baik saldo di kartunya. Berapa sih? 1, 10, 100 ribu juta. 10 juta, 100 juta, ribu juta. Kakek 8 miliar. Lo yakin gak salah lihat bukan 8 miliar dolar Zimbabwe? Manajer lo lihat satuannya apa? 8 miliar dolar AS. Gak mungkin cewek cubit mama dong. Mama lagi mimpi ya waduh. 8 miliar dolar AS. Kira-kira lebih dari 50 miliar. Jangan bilang beli 10 Yunceng Dijing, beli 100 pun. Masih lebih dari cukup. Wiwan, kamu hebat banget. Aku umumkan. Mulai sekarang, Yunceng Dijing sudah berganti pemilik. Aku umumkan mulai sekarang. Yunceng Dijing sudah berganti pemilik. Ini nggak mungkin. Seorang pengangguran mantan narapidana. Dia punya 50 miliar. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa kamu punya uang sebanyak itu, semua tabunganku digabung? Masih belum sebanding dengan uangmu, aku nggak percaya. Aku nggak terima. Nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang aku sudah jadi pemilik Yunceng Dijing dan kamu cuma anjing kecil yang aku pelihara. Aku bilang apa tadi? Jangan-jangan aku salah. Aku salah, jangan dong. Kamu pelupa banget ya, aku bilang tadi. Aku akan patahkan 3 kakimu. Lalu usir kamu keluar, aku Yuan. Selalu menepati janji. Wiwan, bagaimana kalau kita maafkan saja? Dia cuma karyawan orang lain. Orang baik selalu ditindas, kuda jinak selalu ditunggangi. Dia menghina aku duluan. Lalu mengganggu kamu. Harus dihukum berat. Tolong aku, jangan panik. Aku bilang tadi kok kartu ini kayak kenal. Ternyata kamu yang mencuri kartu ayahku. Apa ini kartu ayahku? Dan semua hartanya ada di dalamnya. Berani banget nyuri kartu ayahku. Kamu punya berapa nyawa? Oh begitu ya? Aku bilang juga si pengangguran ini. Dia bisa punya 8 miliar. Ternyata kamu yang nyuri. Jijik banget, nggak nyangka kamu yang imut ini. Ternyata melakukan hal seperti ini, ayo laporkan ke polisi. Biar dia masuk penjara seumur hidup. Oke, aku telepon sekarang, kamu tunggu saja. Jangan laporkan ke polisi, kalau tidak, Wiwan akan hancur hidupnya. Kalau tidak laporkan ke polisi, kau lipas baju dan berlutut sekarang. Sujud 100 kali baru aku pertimbangkan. Apakah akan melepaskannya? Wang Xiaoheng. Asal kalian mau melepaskan Wiwan, apapun akan kulakukan. Hei, jangan berlutut. Mereka yang seharusnya berlutut. Besar sekali mulutmu, kau mencuri kartu ayahku. Masih berani bicara besar. Berani mati ya, aku akan. Telepon teman, tunggu sampai Paman MA datang. Lihat bagaimana kau mengatasinya. Hah, dia datang. Pun hanya akan berlutut padaku. Dan menyerahkan Yunceng Dijing dengan kedua tangan. Siapa yang berani? Buat keributan di tempat Mabangwo. Sambut Raja Gedung Timur Mabangwo. Wiwan, kali ini kau tamat. Berdasarkan hubungan ayahku dan Paman MA, hari ini kalian berdua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dia datang. Pun hanya akan berlutut. Dan menyerahkan gedung padaku. Benar-benar tidak tahu malu siapa yang berbuat onar. Tidak mau hidup lagi Paman MA. Kau masih ingat aku ini? Xiao Heng Ma Arthur. Bagaimana kabarmu, tidak terlalu baik? Karena ada orang yang mencuri kartu banknya. Masih ada yang berani mencuri kartu Ma Arthur, siapa orangnya? Sudah ditangkap pencuri kecil ini, tidak hanya mencuri kartu ayahku, tapi juga berbuat onar di tempatmu. Berangan-angan membeli gedung dengan kartu ayahku di tempatmu. Benar-benar tidak tahu malu di mana dia. Jauh di sana, dekat di sini. Dia itu Wiwan. Kau. Aku ada apa?
Aku akan kembali ke kehidupan orang biasa. Tidak ada yang boleh mengganggu. Kaisar abadi dari tanah suci abadi. Orang terkuat di dunia. Bisa muncul di sini. Aku harus mengambil hati dia. Ma dia yang mencuri. Dia mencuri kartu ayah saya dan mencoba menipu gedung ini. Dan tadi dia bahkan berani menyuruh Anda berlutut dan menyerahkan gedung ini padanya. Dengan kedua tangan pantaskah dia bahkan bilang, dia akan mematahkan kaki kami semua dan kemudian mengusir kami keluar. Raja Gedung, jangan biarkan si manis ini lolos. Hari ini dia berani mencuri kartu untuk membeli rumah besok. Siapa tahu apa yang akan dia lakukannya, Raja Gedung. Hari ini Anda tidak boleh membiarkan mereka keluar dari Anda pintu harus ini. membasmi kejahatan. Tidak masuk akal kalian berdua. Hari ini kalian telah menyinggung saya Ma, jangan berpikir bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tidak masuk akal Ma dia. Dia yang mencuri kartu ayah saya, kenapa Anda memukul saya? Bos saya bersaksi dia sedang gila. Dia seperti orang gila dan bahkan menghina Anda. Cepat bunuh dia dan buang dia keluar. Jangan, dia tidak sengaja. Kami akan mengembalikan uang dan kartunya. Tolong biarkan kami pergi. Bos, dia tidak hanya mencuri kartu, tapi juga mencoba menipu gedung kami. Cepat usir dia keluar. Manajer brengsek, kemarilah. Seret manajer ini keluar dan patahkan 3 kakinya. Buang dia ke jalanan jadi pengemis. Bos, saya salah bos. Saya yang rendah diri, jangan saya salah bos. Maafkan saya bos. Bos, Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Anda begitu membantunya? Wiwan, apalagi yang Anda bohongi dari Raja Gedung? Sampai kapan Anda akan berpura-pura? serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es level saya. Bukan yang bisa Anda bayangkan. Hah, Anda masih berpura-pura jadi kaisar, pantaskah Anda? Kalian diam, dia. Dia adalah teman saya dulu. Ada sedikit hubungan tentu saja. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Oh ya, hari ini saya harus menjamu tamu penting, kemarilah bersihkan tempat. Silakan pergi. Anda tinggal. Wiwan, Tidak apa-apa teman saya ini. Mungkin ingin mengobrol dengan saya, Anda keluar dulu. Tunggu saya di luar, tunggu saya dapatkan gedung ini. Aku akan mengajakmu tinggal di sini. Si Raja Gedung itu sikapnya terhadap Wiwan lumayan baik ya. Bahkan bilang punya hubungan baik dengannya, Bu. Wiwan ditahan di sana. Pasti dia akan dihajar. Benar menurutku. Dia dipaksa untuk menghajar si manajer itu. Sekarang dia lagi kesal banget. Si Wiwan itu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sayang, pria yang kamu temukan itu mungkin akan mati. tidak mungkin. Wiwan pasti baik-baik saja. Kamu pikir dia benar-benar bisa menguasai gedung itu dan mengajakmu tinggal di sana? Mimpi. Ya, jangan bermimpi di siang bolong. Ngelawan si Raja Gedung masih mau baik-baik saja hari ini. Dia jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Ayo kita pulang. Mundur, sedang melayani tamu penting, yang lain jangan mendekat. Melayani tamu penting apa sampai segini ramainya? Apa? Ternyata menyambut orang yang legendaris itu. Orang nomor 1 di dunia. Kaisar abadi itu. Dengan pasukan suci abadi, kaisar abadi itu. Benar-benar tak terduga dia muncul di tempat kecil seperti kita ini. Pasti orang yang sangat gagah dan berwibawa. Kalau bisa bertemu dengannya, aku rela mati. Wiwan, dia pasti baik-baik saja kan? Gila kalau dia datang dalam sekejap. Dia akan dicincang jadi bubur. Aku tahu pantas tadi. Paman Ma tidak menghormatiku, ternyata untuk menyambut tamu penting ini jadi masuk akal. Wiwan kalau dia berani buat masalah di saat seperti ini, dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ayo kita pulang. Aku tidak mau pulang, aku mau menunggu Wiwan di sini. Bawa pulang si tulang busuk ini. Lepaskan aku mau menunggu Wiwan kembali. Lapor Paduka Raja Gedung, radius 10 km sudah dikunci. Tidak ada yang bisa mendekat. Jadi sebenarnya kamu mau bilang apa? Hamba Raja Gedung Dongguo menyambut kedatangan Paduka Kaisar. Hamba Raja Gedung Dongguo menyambut kedatangan Paduka Kaisar. Raja Gedung Dongguo, apakah kita pernah bertemu? Hamba pernah beruntung berada di pasukan suci abadi dan menyaksikan harisma Paduka Kaisar. Sekilas pandang itu seperti ribuan tahun tidak disangka.
Hari ini, beruntung bisa menyambut kedatangan Paduka Kaisar. Hari itu kamu juga ada di rapat ya kok aku kayaknya. Gak ada kesan. Hamba ini cuma salah satu dari banyak peserta rapat. Yang paling tidak penting jadi tentu saja tidak masuk ke mata junjungan. Kalau kamu kenal aku akan langsung bilang. Yunceng Dijing ini aku beli. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Oh tidak ini tidak boleh. Kamu ada keberatan. Ada sangat ada. Kamu mau apa sih? Ini adalah kunci utama Yunceng Dijing. Kalau junjungan mau Yunceng Dijing, itu adalah kehormatan hamba ini, mana berani hamba minta uang junjungan. Mohon junjungan terima kalau tidak. Hamba akan terus berlutut. Aku cuma gak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Aku Mabangwo, punya lebih dari separuh properti di Dongguo, kalau junjungan mau. Aku akan serahkan dengan kedua tangan. Tidak perlu aku malas ribet. Tinggal di Yunceng Dijing aja sudah cukup. Terima kasih junjungan. Baiklah kalau begitu. Kamu pergi atur orang untuk bersih-bersih, aku mau menjemput wanitaku untuk tinggal di sini. Siap. Sayang sekarang giliran kamu ya. Tidak tahu terima kasih makan di dalam tapi main di luar. Kamu bilang aku harus kasih hadiah apa ya? Kamu masih nunggu apa nunggu lelaki sampahmu itu? Mungkin dia sudah mati. Tidak mungkin Wiwan, dia pasti baik-baik saja dia bilang. Dia akan kembali menjemputku. Apa yang dia bilang ya? Dia bilang akan Dia menjemputku ke datang. Yunceng Dijing. Dia tidak akan membohongiku. Sayang, aku sudah lama sabar sama kamu. Setiap hari masih bermimpi jadi istri orang kaya ya? Ah, pasangan ini. Makan minum punya aku setiap hari begitu sombong. Aku bunuh kamu ini adalah akibatnya. Salah pilih lelaki aku ikut Wang Shao. Makan enak minum enak kamu. Mati pun gak tahu kenapa. Wiwan tolong aku. Pergi ke neraka cari dia. Cari mati Lanlan sudah tidak apa-apa. Wiwan, kamu akhirnya kembali. Wiwan, kamu akhirnya kembali. Lanlan. Wiwan, kamu akhirnya kembali. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Kamu manusia atau hantu, bagaimana kamu bisa kembali? Kalau aku tidak kembali siapa tahu. Perempuan jahat seperti kamu akan bagaimana memperlakukan Lanlan. Bahkan wanita aku berani sentuh. Kamu mau mati ya? Wiwan, kamu berani pukul ibuku, aku lawan kamu. Kalau Raja Gedung tidak bunuh kamu maka aku yang akan. Cuma kalian berani lawan aku. Lanlan, jangan takut, kita pulang. Tapi kita punya rumah mana? Lihat. Kunci Yunceng Dijing kenapa ada di tanganmu? Kartu kamu bukan curi ya, kenapa kamu punya kunci Yunceng Dijing? Wiwan, bagaimana kamu memohon pada Raja Gedung untuk menipu kunci ini? Memohon betul. Itu Raja Gedung, dia yang memohon padaku untuk menerima Yunceng Dijing ini. Aduh. Aku baru dengan berat hati menerimanya. Bual aja, kunci ini pasti kamu sendiri yang buat. Cuma kamu bisa dapat Yunceng Dijing. Kontrak sudah ditandatangani. Biarkan kalian lihat. Benar ada cap resmi. Tidak mungkin Raja Gedung itu. Bahkan aku harus hormat padanya, cuma kamu. Dia akan kasih kamu kontrak. Kamu siapa cuma? Sampah yang aku buang. Cehukian, sekarang menyesal sudah terlambat. Lanlan, kita pergi ke rumah baru. Mau pergi bagi Yunceng Dijing setengah untukku. Kalau tidak jangan harap bisa pergi dari keluarga Chu. Aku bilang bagi Yunceng Dijing. Setengah untukku baru boleh pergi. Kenapa? Yunceng Dijing adalah harta bersama suami istri. Menurut hukum harus bagi setengah untukku. Cehukian. Kamu dan aku sudah bercerai. Uangku tidak ada hubungan setengah sen pun denganmu. Aku menyesal. Kamu pasti sembunyikan properti di belakangku, Wiwan. Sebelumnya di keluarga Chu pasti transfer aset. Kalau tidak bagaimana mungkin kamu bisa membeli Cloud City Imperial View? Kamu harus membaginya, kalau tidak maaf. Perasaan suami istri di antara kalian berdua. Kamu harus mengerti. Ini adalah putri kesayanganmu. Dia tidak tahu terima kasih dengan ini.
Dia mengkhianatiku duluan sekarang menyesal. Sudah terlambat Lan. Jangan pergi, aku bilang bagi Cloud City Imperial View setengah untukku. Kita menikah lagi. Pergi sana. Kamu, Wanita, kamu tidak pantas. Wiwan, kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Tunggu, jangan terburu-buru. Tapi si sampah itu dia memukulku, Wang Xiao. Apakah kamu hanya akan melihat tidak peduli? Aku rasa Wiwan ini tidak biasa, dia membuat keributan. Pameran ayahku dan mendapatkan Jade Dewa. Membuat keributan di pernikahan Raja Tinju dan memberikan wanitanya. Menyerahkannya sekarang Raja Gedung memberikan Cloud City Imperial View yang paling berharga. Kepadanya identitasnya pasti ada masalah. Tapi itu hanya seorang sampah. Di keluarga Chu yang menyajikan teh dan air menantu baik. Apakah kamu masih meragukan dia adalah kaisar? Bahkan jika dia bukan kaisar sendiri, aku yakin dia pasti ada hubungan dengan kaisar. Kalau tidak para kuat itu, mengapa harus bersikap hormat padanya? Maka kita kejar minta maaf. Kita sudah membuatnya marah sampai mati. Sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Maka kita tidak bisa duduk di sini menunggu mati. Menyerang duluan. Aku akan menyuruh orang untuk membunuhnya. Ya, serang dia. Bahkan jika dia bukan kaisar, dia mungkin. Orang dekat kaisar, lihat sekarang. Siapa yang berani mengganggunya? Tentu ada. Tiran. Itu adalah prajurit terkuat dari negara beruang putih, yang bahkan bisa mengangkat kereta api dengan satu tangan. Manusia mutan, bukankah dia dalam kabar? Sudah lama mati. Tentu saja dia tidak mati, hanya terluka parah. Asalkan aku bisa memintanya keluar Wiwan. Pasti mati seperti yang kamu katakan. Menemukan lokasi Jade Dewa itu adalah Tuan Tiran. Ini adalah foto lokasi batu giok suci, silakan dilihat. Itu kaisar tak disangka setelah pensiun. Dia bersembunyi di sini, benar-benar bantuan dari langit. Kamu melakukan dengan baik. Ini adalah 3 undangan untuk upacara Fengshan. Aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Terima kasih Tuan Tiran. Lalu, apa rencana Anda untuk menangani Wiwan? Demi batu giok suci, siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Suka. Benarkah ini kamar yang kamu siapkan untuk kami? Kami tidak akan diusirkan. Bodoh, mulai sekarang di sini akan menjadi rumahmu, kamu adalah nyonya rumah di sini. Siapa yang bisa mengusirmu? Wah, tempat tidurnya sangat lembut. Wiwan. Lan, mulai sekarang ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita selamanya. Kamu mandi dulu, aku akan menjawab telepon. Wiwan, ibu ada masalah, aku pulang dulu. Ibu, kamu baik-baik saja kan? Kamu baru ingat pulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian bilang di telepon, ibu akan bunuh diri dengan racun. Kalau tidak begitu, bagaimana caranya menipumu pulang? Mengapa kalian menipuku? Aku harus kembali, Wiwan masih menungguku. Jangan bermimpi kamu ditipu untuk datang, bukankah itu untuk membawamu pergi? Lepaskan aku. Manis mencuri rumahku, pantas mati. Lan, mari kita bicara tentang pernikahan. Lan. Halo. Wiwan, jika ingin menyelamatkan Chulan, besok datang ke gunung, sepi 10 li dari Yuncheng. Lewat waktu tawanan akan dibunuh. Wang Xiaoheng. Aku akan membunuhmu. Wah, bukankah itu menantu pemalasku? Angin apa yang membawamu ke sini? Aku dengar istrinya dikacaukan lagi si pecundang kamu. Seumur hidup tidak akan dapat istri sekarang. Bagi setengah Yuncheng Imperial View padaku, mungkin Chulan masih bisa diselamatkan. Pergi, nanti aku akan menghitungmu.
Berani memukulku, tunggu saja HMPH. Orang yang mau mati masih berani, sok jago. Aku lihat bagaimana kau mati. Wuyuan mati kau. Aku tabrak kau sampai mati. Apa-apaan ini? Wang Xiaoheng, kau yang merencanakan penculikan ini. Benarkan serahkan Lanlan, aku bisa memaafkanmu. Nyawa anjingmu. Jangan banyak bicara, kau masih manusia apa bukan? Tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Itu terlalu murah untukmu. Tunggu aku menyelamatkan Lanlan dulu baru kembali menghitung semua utang dengan kalian. Apa yang terjadi di sini? Menantu bukannya bilang mau menabrak Wuyuan sampai mati. Wuyuan terlempar, mana orangnya? Sudahlah, selamatkan dia dulu baru bicara. Lanlan, aku datang. Aku coba dulu wanita pilihan kaisar. Wanita yang dipilih kaisar. Rasanya pasti enak. Lanlan, aku datang. Wuyuan. Kaisar lama tidak bertemu. Dulu aku memaafkanmu, tidak menyangka. Kau malah mencari mati. Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku hanya ingin sepotong batu giok suci. Berikan aku batu giok suci. Aku akan melakukan apa saja. Kalian, mengapa membantu kejahatan? Asakan kau memberi kami sepotong batu giok suci. Kami akan pergi dari sini. Batu giok itu sangat penting bagi negara kami. Kau sendirian. Kami berempat. Konyol, sungguh konyol. Mengancamku hanya dengan kau. Bunuh kaisar, rebut batu giok suci. Kaisar, ambil senjatamu. Untuk melawan kalian sampah-sampah ini, aku tidak butuh senjata. Dengan sebatang ranting ini, sudah cukup. Menganggap remeh pedangku. Pernah membunuh 1000 orang di negeri timur. Menyelesaikan 1000 pembunuhan. Jadi begitu. Waktu itu menyerang Dongguo. Kamu juga terlibat. Tentu saja. Bayi, ibu hamil, orang tua. Perempuan, semua itu. Tidak ada yang saya lewatkan. Teriakan mereka masih bergema di telinga saya. Itu benar-benar merdu dan memikat. Sayang. Kejahatan tak terampuni, layak mati. Hanya dengan ranting kering di tanganmu, saya akan tunjukkan padamu jurus terkuat saya. Pedang pemecah langit. Harus menggunakan jurusan yang sama denganmu. Lihat ranting keringmu. Akan saya potong bersamamu, matilah. Kamu yang akan mati. Matilah. Kamu yang akan mati. Sudah saya bilang kamu bawa ranting kering. Bagaimana mungkin kamu menang melawan saya? Kabarnya latihan sampai ke tingkat dewa. Daun bisa terbang, ranting kering seperti pedang. Ternyata benar kekuatannya. Sangat kuat kalian berdua. Masih ngomong apa kalian dua orang kuat? Takut sama satu orang. Mau tidak mau batu dewa. Perempuannya masih di tangan saya, serang. Serahkan batu dewa. Mau membunuh saya hanya dengan kalian. Serahkan batu dewa, saya akan mengampunimu. Pukulan saya ini pernah membunuh 10 gajah, lihat bagaimana kamu menahan. Tubuh manusia biasa saya tidak percaya. Kamu bisa menahan peluru. Knukle saya terbuat dari besi dingin Gunung Tian. Bahkan mesin hidrolik jutaan ton tidak bisa merusaknya.
Masih berani bentrok dengan saya, matilah. Bagaimana mungkin? Matilah. Wu Yuan, hati-hati. Matilah. Apa? Mainan anak kecil seperti ini. Mau dipakai buat ngalahin gue? Mau lari kemana? Sampah. Lari aja. Lo maju satu langkah lagi. Cewek lo bakal gak aman. Lepasin Lan-Lan. Gue kasih lo nyawa anjing lo. Kasihani gue sekarang, gue perintah lo. Serahin Shenyu, kalau enggak, gue bakal lempar dia dari sini. Lo berani. Gue berani. Lakuin yang gue bilang, serahin Shenyu. Pengen Shenyu, oke. Shenyu ada di sini, lo datang ambil. Lo anggap gue bodoh ya? Gue dateng lo jagoan. Kuat banget, gue dateng mati aja gak tahu. Gimana matinya? Terus lo mau gimana? Mau gimana? Lutut lo sujud. Kasih Shenyu dengan 2 tangan. Mimpi berhenti. Jangan sakiti dia. Gue bilang terakhir kali. Lakuin yang gue bilang. Oke, gue pakai deh. Cepetan. Jangan gerak. Gue kasih tahu, ini batu Vajra dari luar. Dibuat di dunia ini. Belum ada kekuatan yang bisa ngerusak ini. Gue udah pakai. Shenyu gue kasih ke lo. Sekarang lo udah gak bisa apa-apa. Gue mau ajak lo, Kaisar, nonton pertunjukan bagus. Lo nyari mati ya? Gue mau di depan lo, Kaisar. Cewek lo, Kaisar. Apaan sih, Kaisar, omong kosong. Gimana bisa itu batu Vajra dari luar? Berani ganggu cewek gue. Lo udah gak mau hidup. Gue bunuh lo. Wu Yuan. Udah gak apa-apa. Akan kuhancurkan kamu. Aku tahu salah, maafkan aku. Sebelumnya aku sudah memaafkanmu sekali. Tidak menyangka kamu masih berani menggangguku. Pukulan ini untukmu yang tidak bertobat. Aku tahu salah, jangan pukul aku lagi. Masih berani menjawab pukulan ini untukmu. Bicara terlalu banyak. Tolong maafkan aku. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Kalau kamu keras kepala dan bertahan. Aku sebenarnya tidak ingin memukulmu pukulan ini. Memukulmu karena tidak punya nyali. Wu Yuan, apa itu? Meteor. Akhirnya datang menurutmu aku. Mengapa memilih posisi ini, memilih sekarang? Apa maksudmu? Ini adalah komet, hali yang mengkal sekali dalam Cerdas Tuhun. Dan kali ini komet akan langsung menabrak bumi. Titik jatuhnya di sini sekarang. Jadi kamu sengaja menipuku untuk datang ke sini. Benar. Aku tahu senjata manusia biasa sudah sangat sulit untuk membunuhmu. Tapi bagaimana kamu bisa menahan kekuatan langit ini? Wu Yuan, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, aku di sini. Sudah diambang kematian masih berpura-pura. Aku beritahu kamu, komet. Hali ini kekuatannya setara dengan 30 juta ton TNT. Jangan hanya kamu. Seluruh kota ini akan hancur lebur. Kekuatan langit. Aku melampaui langit. Manusia biasa, bagaimana bisa melawan kekuatan langit? Hanya dengan ini.
Kamu ternyata berhasil memukul komet. Komet Halley mulai sekarang. Tidak akan ada lagi. Kamu masih manusia. Aku adalah kaisar. Guiwan. Dia ketakutan pantas. Aduh. Meteoritnya besar sekali. Sial, gunung ini pasti akan rata tertabrak Wiwan. Kali ini pasti mati. Wiwan, kok kamu belum mati? Wang Shao nggak nabrak kamu. Tiran juga nggak membunuh kamu. Meteorit juga nggak jatuh ke kamu. Nyawa kamu memang keras banget. Susah banget dibunuh. Kalian bikin Lan dalam bahaya. Sekarang aku bunuh kalian. Itu terlalu murah buat kalian. Aku bakal bikin kalian hidup sengsara seumur hidup. Seperti jatuh ke neraka tanpa akhir. Jangan-jangan kaisar yang bantu dia tunggu kita. Besok setelah ikut upacara Fengshan, aku sebagai sosialite. Asal bisa dekat dengan kaisar, langsung bisa melesat ke atas mana. Masih ada dia yang sok-sokan cewek. Sekarang tergantung kamu. Ini dia kekuatan nomor 1 saat ini upacara Fengshan. Gak nyangka seumur hidup bisa punya kesempatan datang ke sini. Di sini asal bisa deket sama siapa aja. Kita bertiga bisa jalan jongkok seumur hidup. Upacara Fengshan orang sembarangan jangan dekat-dekat. Oh, di sini untung kita punya Tiran. Yang kasih kita undangan, kalau nggak mana mungkin bisa datang ke sini. Tentu saja tempat sekelas ini. Siapa aja bisa masuk sembarangan. Kamu buta ya? Berhenti, kamu sampah juga berani masuk. Ayo cepat halangi dia. Aku belum cari kalian bertiga ngitung. Kalian masih berani sembarangan di depan aku. Ngitung habis hari ini. Kita bukan kita lagi ya. Kita punya undangan. VIP terhormat, kamu sampah. Undangan aja nggak punya, berani masuk. Aku memang nggak punya undangan. Kalian dengarkan, cepat usir dia. Dia nggak punya undangan, jangan biarkan dia masuk. Tapi meski aku nggak punya undangan tempat ini, aku bisa masuk keluar sesuka hati. Masuk keluar sesuka hati, kamu pikir kamu siapa, kamu pantas. Masa ia anggap sini kayak kampung? Ini kan upacara Fengshan, kekuatan nomor 1 di dunia. Meski Ma Arthur datang ke sini, tidak bisa sembarangan bergerak. Tuan, mohon tunggu sebentar. Jade abadi bukankah sudah hancur? Berapa banyak yang kamu palsukan, berani-beraninya kamu memalsukan Jade abadi dalam upacara Fengshan? Memalsukan Jade abadi, kamu mencari mati. Hal-hal yang tidak bisa kalian bayangkan masih akan terjadi. Sialan jika sekarang aku masih istrinya. Yang diundang masuk sekarang pasti aku. Aku tidak rela, bagaimana mungkin? Begitu saja masuk dengan santai. Kamu ini siapa sebenarnya? Pasti pejabat kesayangan kaisar, kalau tidak, mengapa kaisar mau membantunya menyelesaikan begitu banyak masalah? Pejabat kesayangan pun apa? Kalau aku jadi istri kaisar, yang pertama aku lenyapkan adalah dia. Siapapun dia nanti dalam upacara. Kalau dia masih berani nekat, aku akan punya kesempatan lebih besar untuk menyingkirkannya. Wang Shao, apa rencanamu? Memanfaatkan situasi untuk membunuh. Lihat itu jenderal perang negara kanguru. Dia cuma duduk di kursi ketiga. Ma Arthur Mabangwo. Raja Muay Thai mereka juga ada di sini. Kursi itu kosong. Itu pasti nanti untuk kaisar duduk. Sepertinya ia bagus sekali. Hari ini akhirnya bisa melihat wibawa kaisar. Sungguh suatu kehormatan. Aduh, seumur hidup bisa duduk bersama mereka. Benar-benar mati pun tak menyesal. Si Kasim kecil, kamu mau kemana? Kamu berhenti dengar tidak? Kamu juga tidak tahu posisimu, berani-beraninya duduk di sana. Karena ini. Sekarang aku duduk di sini. Siapa setuju, siapa yang tidak? Aku tidak setuju, kamu tidak setuju apa? Kamu ini siapa, kamu ayah? Aku pukul kamu, aku memang mau pukul kamu. Bangsat, hari ini di sini. Banyak sesepuh yang tidak bicara, cuma kamu yang mulut besar. Di sini ngomong sembarangan. Para tuan, pasti ada kesalahan Wiwan ini. Cuma orang buangan yang hidup dari kami, mana ada dia berhak.
Duduk di posisi ini ia dan si imut itu juga sebenarnya cuma anjing peliharaan keluarga Chu kami. Dua orang tidak tahu maut aku habisi kamu. Mohon Kaisar Abadi turun mengangkat 10 dewa perang. Kami menghormati kedatangan Kaisar Abadi. Akhirnya bisa bertemu dengan Kaisar, benar sekali. Betapa terhormatnya itu. Hari ini adalah hari ayahku dinobatkan sebagai salah satu dari 10 dewa perang. Kelak aku juga bisa dinobatkan sebagai raja. Bocah sialan masih duduk di sana, orang dewasa lainnya sudah berdiri. Apa yang kau sombongkan, cepat berdiri. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak mendengar kalau aku menyuruhmu berdiri? Hari ini adalah hari ayahku. Dinobatkan sebagai dewa perang, jangan bikin masalah. Memang. Aku seharusnya berdiri. Mau kemana kau, cepat turun sana. Hari ini, aku sang kaisar memberikan 10 batu roh abadi, menetapkan 10 dewa perang, untuk menjaga wilayah suci abadi, melindungi dunia. Wuyuan, apa kau gila? Pada saat seperti ini, masih bikin masalah lagi ya? Lihat saja hari ini, aku akan menghabisimu. Apa? Apa kau punya pendapat tentang penetapan para dewa perang? APA, apakah dia benar-benar kaisar? Tidak mungkin aku harus tetap hidup. Cukup omong kosong, senjata ada di tanganku. Jika aku bilang kau palsu, maka kau palsu bajingan. Apa yang kau ingin lakukan? Diam kau, keluar kau. Ayah jelas-jelas dia palsukan. Benarkan aku sedang membersihkan nama keluarga kita? Kalian semua tidak melihatnya? Dia adalah kaisar palsu. Hari ini aku akan menyingkirkannya nanti. Kita cari yang baru lagi, begitu saja kau selesai. Apa yang kau ingin lakukan, ayah? Apa yang terjadi padamu? Kenapa melakukan ini? Bukan begitu. Aku membantumu menyingkirkannya. Apakah kau tahu siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Beritahu bocah ini siapa aku. Kami menyambut Kaisar Abadi. Apa? Tidak mungkin. Ayah, bagaimana mungkin dia adalah kaisar? Bukankah dia dari keluarga Chu? Bangkitlah. Bukankah dia hanya seorang menantu laki-laki yang tidak berguna dari keluarga Chu? Manusia buta yang tidak tahu apa-apa. Dialah pemimpin tertinggi dari wilayah suci abadi. Kaisar Abadi. Aku tidak percaya, tidak mungkin sama sekali. Wang Xiaoheng, kamu pura-pura gila sampai kapan? Sampai kapan? Bagaimana mungkin si pemakan nasi basi ini mantan narapidana? Bagaimana bisa jadi kaisar? Aku sudah bercerai dengan kaisar. Aku sendiri yang membuang kesempatan untuk menjadi istri kaisar. Kenapa aku begitu bodoh? Wang Xiaoheng. Mantan istriku menghina aku duluan. Lalu menculik Lan Lan. Dan berusaha membunuhku berkali-kali. Kamu. Apa hukumannya? Apa? Kamu berani membunuh kaisar? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kaisar. Aku salah. Semua salahku. Aku buta, aku bodoh, kaisar. Ampunilah aku tidak akan berani lagi. Terlambat. Kamu kejam dan tak termaafkan. Apa hukumannya? Hukumannya. Hukuman mati, tidak, jangan bunuh aku. Ayah, aku anak kandungmu. Bukan, jangan bunuh aku tidak akan berani lagi. Sudah kubilang jangan membuat masalah, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Anak haram sepertimu. Aku tidak kekurangan kamu, apalagi kamu sudah menghina kaisar. Mati 100 kali pun tidak cukup. Culan. Aku kakak iparmu, Culan. Cepat bantu, aku minta ampun pada Wuyuan, cepat. Cepat bantu, aku minta ampun, mati saja. Anak durhaka. Wang Xiao menantu baik. Menembakmu begitu saja. Terlalu murah untukmu. Orang bawa dia pergi.
Sekarang, giliran kalian. Tidak, tidak, tidak. Menantu baik Wiwan kita satu keluarga. Keluarga tidak saling menyakiti. Dulu kalian mengusirku dari keluarga Chu. Kenapa tidak bilang kita satu keluarga? Kamu bersekongkol dengan Wang Xiaoheng. Ingin membunuh aku dan Lan Lan. Kenapa tidak bilang kita satu keluarga? Kamu membuat Lan Lan hidup seperti budak. Kenapa tidak bilang kita satu keluarga? Aku dulu bodoh dan buta. Aku salah, aku akan berubah. Kita masih satu keluarga ya? Sekarang jadilah satu keluarga denganku. Kalian tidak pantas. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk bersama Wang Xiaoheng. Kesempatan untuk menjadi satu keluarga di alam baka. Wiwan, kau sangat kejam. Cehukian, Bagaimanapun ini jalan buntu Wiwan. Jika kau tidak ingin melihat Culan, lepaskan. Aku dan ibuku pulang atau aku akan membunuhnya. Kakak, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Diamlah kau manis. Cukian, kau masih terlalu naif. Aksi. Tuanku Kaisar. Bagaimana cara menangani ibu dan anak ini? Bawa kedua wanita jahat ini ke neraka abadi. Menikmati siksaan selama 100 tahun. Bawa kedua wanita jahat ini ke neraka abadi. Menikmati siksaan selama 100 tahun. Neraka abadi. 18.000 jenis siksaan. Aku tidak mau ke neraka abadi. Aku tidak mau. Bawa pergi. Aku tidak, lepaskan aku. Wiwan, aku benci kamu, aku tidak mau ke neraka abadi. Tidak, tidak, Lan Lan, selamatkan ibu. Ibu salah. Ma Arthur, dengarkan titah. Hamba siap bersedia untuk kerajaan abadi. Menghancurkan semua musuh siapapun mereka. Karena kesetiaanmu. Mengorbankan keluarga demi kebenaran. Sekarang kuberikan kau permata abadi. Mulai hari ini, kau adalah salah satu dari 10 dewa perang. Terima kasih atas anugerah Tuanku Kaisar. Ma Bangwo maju untuk menerima pengangkatan. Mulai hari ini kalian akan menjadi 10 dewa perang dari Tanah Suci Abadi. Tugas menjaga dunia ini diserahkan kepada kalian. Jangan sampai ada kesalahan. Bawahan siap menerima perintah. Terakhir, saya ingin mengumumkan sesuatu. Hari ini, saya akan menikah dengan Culan. Sampai tua. Selamanya bersatu hati. Lan Lan, setelah hari ini, saya akan pensiun. Kaisar Abadi akan menjadi orang biasa. Apakah kamu masih mau menikah dengan saya? Wiwan, baik kamu seorang kaisar atau orang biasa, saya tetap mau.